Bab 983. Mengembalikan identitas. Tetua Yunus juga tampak penuh harap. Waktu itu kakek Caton Clark, ayah Logan Clark, kakek Nathan, pernah berkata, jika suatu hari bertemu Dewa Perang Kunlun, akan mengangkatnya sebagai cucu. Lagi pula nama marganya sama. Identitas dan status mereka semua cocok. Coba kamu katakan, bila anak haram itu memiliki 1/10 dari kemampuan Dewa Perang Kunlun, apa keluarga Clark akan membunuhnya? Tuan muda Logan bahkan kakek tua akan datang sendiri yang menjemputnya pulang ke keluarga Clark. Tetua Yunus menghela nafas. Serhan Mathis tersenyum dan berkata, kata-kata Tetua Yunus tidak tepat. Bagaimana Anda bisa membandingkan anak haram dengan Dewa Perang Kunlun? Mereka berdua sama sekali tidak bisa dibandingkan. Benar juga. Anak haram berjarak ratusan kilometer dari Dewa Perang Kunlun. Tetua Yunus melihat sekeliling dan berkata, kalian coba pikirkan, bagaimana menarik ibu dan anak ini keluar. Serhan Mathis memutar matanya dan berkata, Tetua Yunus, aku punya satu ide. Katakan. Tetua Yunus, kamu dapat mengatasnamanya keluarga Clark Gandala untuk memerintahkan keluarga Wilson Elethas. Meminta mereka menjemput Claudia Wilson pulang, mengembalikan identitas Claudia sebagai keluarga Wilson. Dengan begitu, Claudia dan Nathan pasti akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke keluarga Wilson Elethas. Bukankah kita bisa membunuhnya setelah itu? Serhan Mathis tertawa. Setelah Serhan Mathis selesai berbicara, Tetua Yunus merasa puas. Bagus, lakukan sesuai dengan yang kamu katakan. Aku akan mengatur sekelompok master untuk menyerangnya di tengah jalan. Begitu Nathan tiba di Elethas, maka akan menjadi tempat pemakamannya. Malam itu, Tetua Yunus membawa orang ke rumah keluarga Wilson di Elethas. George Wilson, karena Claudia telah bebas, maka kembalikan identitasnya. Ini adalah perintah klan Clark kami. Tetua Yunus langsung memberi perintah. George Wilson juga tidak terlalu memikirkannya. Ketika mendengar bahwa mereka bisa menjemput Claudia, dia juga sangat bersemangat dan langsung menyetujuinya. Keesokan hari, keluarga Nathan masih sama seperti biasanya. Seolah tidak terjadi apa-apa, tapi sebenarnya tadi malam terjadi gempa besar. Kirana dan Claudia sama sekali tidak tahu. Kirana, kamu berangkat lebih dulu, aku masih ada urusan. Nathan pergi ke kompleks zona perang dan bertanya tentang situasi tadi malam. Di depan gedung Jordan Group, Linda Kaloka bersembunyi di tempat tersembunyi dan terus mengamati. Dia datang untuk memastikan Nathan meninggal atau tidak. Tentu saja, itu karena Serhan Mathis tidak memberitahu perkembangan beritanya. Hah? Kirana datang sendirian? Masih berjalan dengan tergesa-gesa. Nathan pasti sudah mati. Linda Kaloka hampir tertawa terbahak-bahak. Musuh yang paling dibenci sudah mati. Nathan, selanjutnya mari kita lihat bagaimana aku menyiksa Kirana. Linda Kaloka tertawa. Dia mengenakan kacamata hitamnya dan datang ke Jordan Group selangkah demi selangkah. Aku mencari Kirana Andersen. Ketika sampai di kantor Kirana, Linda Kaloka tampak arogan. Oh, Presdir Kirana masih ada suasana hati bekerja. Kenapa kamu tidak menangis? Satu kalimat itu membuat Kirana merasa heran. Ada pada dengan Linda Kaloka? Apa otaknya rusak? Tadi malam bilang mau bersujud kepada Nathan. Hari ini datang mengatakan hal-hal tidak masuk akal. Ada apa dengan dia? Apa ada urusan? Kirana bertanya. Aku datang untuk melihat, ketahanan psikologis kamu jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan, aku pikir kamu akan jatuh. Atau mungkin kamu tidak mencintai Nathan dan sama sekali tidak peduli padanya? Linda Kaloka juga sangat penasaran melihat Kirana yang baik-baik saja. Seolah tidak ada yang terjadi. Aku tidak peduli padanya? Aku tidak mencintainya? Kirana semakin merasa heran. Sebenarnya dia datang untuk apa? Tepat saat itu, pintu kantor dibuka. Nathan melangkah masuk. Hantu. Melihat Nathan, Linda Kaloka berteriak. Bab 984. Hanya ada satu cara untuk menghadapi orang kulit tebal. Hantu? Kirana semakin bingung. Mengapa Linda Kaloka ini penuh dengan omong kosong? Memangnya aku hantu? Nathan tertawa. Linda Kaloka tampak ketakutan dan menatap Nathan dengan tidak percaya. Dia sangat aneh, bagaimana bisa mengatakan hal yang tidak masuk akal? Alis cantik Kirana sedikit mengernyit, matanya yang indah muncul kebingungan.
Dia datang untuk bersujud kepadaku. Setelah berbicara, Nathan menarik Linda Kaloka yang ketakutan keluar dari kantor ke gerbang perusahaan. Pada saat ini, Linda Kaloka berangsur-angsur paham. Kamu tidak mati? Linda Kaloka bertanya dengan tidak percaya. Aku sudah memberitahumu dari awal, aku tidak akan mati. Nathan tertawa. Linda Kaloka dengan cepat mengirim pesan untuk konfirmasi. Jawaban yang diberikan oleh Serhan Makis adalah dia memang tidak mati. Bagaimana kamu masih bisa hidup? Tidak mungkin. Linda Kaloka tidak habis pikir. Kenapa? Kamu menyewa orang untuk membunuhku? Senyum Nathan semakin dalam. Bukan, aku pergi dulu. Linda Kaloka berbalik dan hendak pergi. Tunggu, apa aku sudah membiarkanmu pergi? Suara Nathan terdengar. Kenapa? Tidak mau membiarkanku pergi. Apa yang ingin kamu lakukan? Linda Kaloka tidak takut pada Nathan. Dia hanya anak haram yang akan mati kapan saja. Ingat taruhan kemarin? Mendengar ini, ekspresi Linda Kaloka berubah, tetapi dia menggertakkan giginya dan menyangkalnya. Taruhan? Taruhan apa? Mengapa aku tidak tahu? Lagi pula, apa kamu memenuhi syarat untuk bertaruh denganku? Tadi malam di tempat ini, kamu sendiri yang mengatakannya, jika hari ini aku masih hidup, kamu akan bersujud 10 kali kepadaku. Nathan mengatakan kata demi kata. Tidak mungkin. Tidak ada hal seperti itu. Bagaimana aku bisa menyetujui taruhan tidak jelas seperti itu? Linda Kaloka masih menyangkalnya. Minggir, aku mau pergi. Linda Kaloka hendak mendorong Nathan pergi. Bersujud, baru aku biarkan kamu pergi. Suara Nathan dingin. Linda Kaloka tampak malu. Dia mengingat taruhan ini. Tapi untuk bersujud 10 kali kepada Nathan, anak haram ini? Bagaimana mungkin? Itu akan menjadi aib seumur hidupnya. Dia adalah wakil presiden Logan Group. Tokoh di bawah klan Clark Gandala. Menurut istilah kalangan atas, dia mendapat cahaya dari klan Clark, maka garis keturunannya juga bangsawan. Berlutut kepada keturunan anak haram tercela ini? Itu membuatnya kehilangan muka. Jadi dia akan menyangkalnya sampai mati. Kamu terus mengatakan bertaruh, apa kamu punya bukti? Linda Kaloka bertanya. Dia tetap bersikeras. Tadi malam dia hanya berdua bersama Nathan, jadi tidak ada bukti. Nathan tiba-tiba tertawa. Bukti? Aku punya. Dengan mengatakan itu, Nathan mengeluarkan ponselnya. Suara yang diputar persis sama seperti yang dikatakan Linda Kaloka tadi malam. Dengan jelas bertaruh 10 kali sujud. Kamu. Linda Kaloka tidak menyangka Nathan akan merekamnya. Ini adalah kebiasaan Nathan. Berurusan dengan orang-orang seperti ini lebih baik meninggalkan bukti. Sekarang, apa lagi yang ingin kamu katakan? Cepat bersujud saja. Nathan mencibir. Linda Kaloka memelototi Nathan dan berkata, memangnya kenapa kalau ada bukti? Buktimu palsu. Lagi pula, jika itu asli, aku juga hanya bergurau denganmu. Masih ingin aku bersujud kepadamu. Mustahil. Kamu tidak memenuhi syarat untuk membiarkan aku berlutut padamu. Bersujud? Mustahil. Linda Kaloka mengelak dan bersikeras untuk pergi. Di hadapan orang berkulit tebal seperti ini, hanya ada satu cara untuk menghadapinya. Bersambung.